Dinasti Gupta. Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban India pada masa dinasti Gupta 240 sampai 510 Masehi. Dinasti Gupta menguasai India Utara pada 320 Masehi dan tetap berkuasa selama 200 tahun. Jalan mereka untuk berkuasa dibuka oleh bangsa Kus. Bangsa Kus merupakan suku pengembara Asia yang bermukim di Baktria, kini Tajikistan, dan dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Bangsa Kus ini lantas mendirikan kerajaan pada 25 Masehi. Kemudian mereka melebarkan kekuasaan ke utara ke wilayah Turkistan dan ke selatan ke wilayah Afghanistan dan India. Wilayah India Utara dikuasai bangsa Kus sejak tahun 100 Masehi. Raja terbesar bangsa Kus ini adalah Kaniska 100 sampai 130 Masehi, seorang pemeluk agama Buddha. Raja Kaniska ini dalam pemerintahannya sangat mendukung sikap toleran dalam masalah sosial dan kesenian. Orang Kus ini sangat makmur karena menguasai sebagian besar daerah perdagangan di Asia. Namun sekitar tahun 240, Raja Sapur dari Persia bisa merebut kekuasaan bangsa Kus ini. Sejak saat itu, kekuasaan bangsa Kus ini sangat sulit untuk bisa kembali dan tidak pernah pulih kembali. Akhirnya, keluarga Gupta bisa menguasai wilayah India sebelah utara ini. Keluarga Gupta adalah kalangan pangeran rendahan yang tinggal di Magadha. Chandragupta I menjadi pendiri kerajaan setelah menikahi seorang putri Magadha dan menjadi raja pada tahun 320. Chandragupta I ini memulai tradisi Gupta yang melindungi kesenian dan agama serta membantu India menuju zaman keemasan. Dinasti Gupta ini beribu kota di Pataliputra yang merupakan salah satu kota terbesar pada zamannya. Para Maharaja Gupta. Setelah kematian Chandragupta, anaknya yaitu Samudragupta melanjutkan kekuasaan ayahnya. Samudragupta berkuasa selama 45 tahun sejak 335 dan memperluas kekuasaan Gupta melalui kekuatan militer maupun dengan cara diplomasi. Samudragupta memperluas wilayah kekuasaan Gupta ke bagian utara dan bagian tenggara India. Kekuasaan Samudragupta lantas digantikan oleh anaknya yaitu Chandragupta II 380 sampai 467. Chandragupta II lantas membawa kejayaan dinasti Gupta dan menjadi salah satu masa keemasan dalam sejarah India. Setelah Chandragupta II, para raja Gupta berikutnya pada masa Skandagupta berhasil menahan serangan bangsa Hun dari Asia Tengah. Kerajaan Gupta ini diperintah dengan aturan yang sangat longgar, sehingga ketika Raja Skandagupta meninggal, banyak kerajaan lokal di bawah kerajaan Gupta yang memisahkan diri. Terlebih ketika pada tahun 510, kerajaan Gupta kembali dikacaukan oleh gelombang serangan bangsa Hun, sehingga melemahkan kerajaan. Akhirnya, wilayah India pun terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil atau Rajput. Pada tahun 528 di wilayah India terbentuk persekutuan antara Rajput dan kembali sukses untuk menghalau bangsa Hun. Kebudayaan Gupta. Para Maharaja Gupta dikenal sebagai penguasa yang toleran dan kuat. Mereka mengikuti jejak Asoka pada masa Maurya, membangun berbagai monumen yang bertuliskan teks keagamaan hampir di seluruh India. Pertanian dan perdagangan maju sangat pesat. Kerajaan Gupta banyak membangun desa dan kota dan menempatkan para Brahmana sebagai penanggung jawabnya. Hikayat suci Hindu yaitu kisah Mahabharata dan Ramayana ditulis pada masa dinasti Gupta ini. Kalidasa, pujangga India terbesar, menulis tentang cinta, petualangan, dan keindahan alam India. Perguruan tinggi Buddha yang terletak di Nalanda pada masanya menjadi pusat pendidikan untuk belajar agama Buddha, memiliki siswa hingga 30.000 orang.
Jejak peninggalan Gupta. Jejak peninggalan dinasti Gupta ini banyak ditemukan di Gua Ajanta. Terdapat sekitar 29 gua yang terletak di dekat Bombay. Gua ini digali oleh para biarawan Buddha dan menggunakan palu dan pahat. Gua-gua ini dibangun sebagai tempat pertapaan para biarawan. Dindingnya banyak dihias berbagai lukisan indah yang mengisahkan kehidupan Sang Buddha. Di salah satu gua terdapat patung batu Buddha raksasa yang sedang duduk. Setiap sosok Sang Buddha tampil dengan mudras yang berbeda, yaitu sikap tangan simbolis yang digunakan dalam tarian bangsa India. Di salah satu gua juga terdapat lukisan yang menggambarkan para musisi dan penari yang sedang menghibur keluarga kerajaan. Gua Ajanta menandai puncak kebudayaan agama di India ketika yoga dan meditasi dikembangkan sepenuhnya. Aula Chaitya dibangun dan dipahat dengan sangat rumit, terletak di komplek Gua Ajanta. Aula Chaitya ini adalah kuil yang juga sekaligus digunakan sebagai ruang meditasi dan pembahasan filosofis. Tidak jauh dari kompleks Gua Ajanta, yaitu di Ellora, terdapat gua yang berisi karya seni dari agama Hindu, Buddha, dan tradisi keagamaan Jain. Keberadaan gua ini menandakan sikap toleransi selama zaman Gupta, di mana ketiga keyakinan ini berkembang bersama dengan damai. Demikian kilas balik, menengok masa lalu untuk menatap masa depan.